umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Kok bilang koalisi? Tidak ada. Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi out. Sebagai negarawan, Caimin tahu posisi itu. Caimin cukup sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Konstelasi dan peta politik jelang Pilpres 2024 terus memanas. Partai politik semakin sibuk mengasah strategi gaspol mencari kawan koalisi. Babak demi babak drama pendekatan politik disuguhkan hampir setiap hari. Inilah Rosi, politik ngegas jelang Pilpres 2024. 6 narasumber sudah bersama saya. Ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar. Lalu juga Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB. Ada Bung Deddy Sitorus, DPP PDI Perjuangan. Ada Bung Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Lalu ada Pipin Sopian, juru bicara PKS. Dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Yang paling baru, Waalaikumsalam. Yang paling baru adalah Rakernas PDIP kemarin. Hari ini juga Mas AHY, Ketum Demokrat, ketemu lagi dengan Ketum Nasdem Pak Surya Paloh. Tapi saya ke Rakernas PDIP kemarin. Alih-alih yang menjadi fokus pidato Bu Mega, tapi juga yang menjadi fokus mereka yang terus mengamati sosial media itu adalah ketika Bu Mega bersama Pak Jokowi dalam satu ruangan. Itu juga bisa tersebar dengan sangat luas karena Mbak Puan ngevlog di situ. Yang menjadi sorotan mereka adalah ini Pak Jokowi duduk kayak lagi istilahnya sedang diperiksa oleh guru budi pekerti. Gimana, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa benar seolah-olah sesuatu yang seperti lagi diperiksa? Oke. Pertama saya luruskan dulu Mbak Rosi, saya bukan DPP. Karena DPP di kita itu hanya 27 ya, dan itu ideologis. Tapi salah satu badan di DPP. Kita anggap ini doa kalau gitu. Ya amin, kita aminkan. Jadi yang pertama begini, jadi ruang kerja Ibu Mega itu ada 3. Satu ruang kerja pribadi, tempat pertemuan itu. Ya. Yang kedua ada ruang tamu, yang ketiga ada ruang rapat. Jadi ketika Bapak Presiden turun dari mobil dijemput oleh Sekjen Pak Hasto dan Mas Prananda Prabowo, itu jalan, beliau dibawa ke ruang tamu. Ya, dibawa ke ruang tamu, tapi holding room lah ceritanya itu ya, sebagai holding room biasanya ya, kan. Holding room ya, ruang tamu. Nah, seperti ruang tamu orang kebanyakan seperti rumah juga biasa ya, hanya ada sofa. Lalu Presiden nanya, "Ibu mana?" Ibu kan masih istirahat di dalam ruang pribadinya. Gitu. Itu tempat yang kemudian tempat ngevlog. Dan memang di kursi itu tidak di depan meja Ibu itu biasanya tidak ada kursi. Jadi Bapak Presiden sendiri yang narik kursi dari dekat dinding ya ke depan Ibu. Yang di tempat duduk yang duduk kemudian Bapak Mas Prananda dan Mbak Puan. Itu ada 3 kursi. Pak Presiden tarik ke depan Ibu Mega gitu. Jadi bahkan setelah Pak Presiden datang duduk, yang lain nunggu di luar. Karena tidak enak, karena memang ruang pribadi Ibu itu ruang kerja, yang masuk ke situ hanya yang dipanggil oleh Ibu. Ya karena itu memang khusus ruang kerja beliau. Jadi bendara umum Pak Oli Dondo Kambe bahkan tidak berani masuk. Bahkan Pak Pramono Anung tidak berani masuk. Tapi akhirnya dipanggil oleh Pak Presiden, makanya kemudian mereka duduk di ujung ya, dekat sofa gitu loh. Nah itu yang terjadi. Jadi
Jadi tidak memilih duduk di ruang tamu yang bersofa, Tidak. tapi lebih mau bersama Bu Mega di ruang Ketika kerjanya. Presiden masuk, melihat belum ada Ibu. Nah, Pak Presiden nanya, Ibu di mana? Oh, lagi di ruang kerja. Pak Presiden langsung datang, masuk, menyapa Ibu, lalu menarik kursi duduk di depan Ibu. Gitu loh. Karena memang tidak disiapkan untuk beliau datang ke ruang kerja pribadi Ibu. Orang kan selalu begitu ya, karena tidak tahu cerita yang utuhnya. Apalagi ini memang zamannya sosial media, jadi bahkan banyak pidato, jangankan hanya momen kecil itu, banyak pidato Ibu sekarang yang kemudian dipenggal-penggal menjadi hal-hal yang negatif gitu ya. Saya kira kita harus terbiasa dengan itu, karena orang kita ini kan kreatif banget kalau soal-soal yang begitu. Ya, kalau begitu karena Anda mengatakan ini, saya mau klarifikasi. Bagaimana sesungguhnya apa yang dimaksud oleh Bu Mega konteks soal orang Papua misalnya? Karena itu kan kemudian dianggap rasis. Ya. Apa konteks sebenarnya Makanya menurut Anda? kalau mau bicara konteks harus didengar utuh pidato Ibu Mega dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir Ibu itu bicara soal pangan, soal desa, soal kedaulatan kedaulatan pangan kita ya, menghadapi krisis, lalu tentang bagaimana sehat, stunting ya. Makanya Ibu ada ngomong soal misalnya ya kalau pilih jangan yang kayak ini kira-kira gitu kan, atau yang badannya tinggi lah biar sehat gitu loh. Lalu nih perkawinan campur misalnya gitu, dan pada saat itu kan kebetulan ada Pak WMP di situ. Kalau saya sama dia nih udah kayak kopi susu kira-kira gitu kan, omongan Ibu gitu. Maksudnya adalah dengan Pak WMP bercanda gitu ya. Jadi bukan menyinggung ras atau apa, tapi kan kemudian dipenggal ya oleh sekelompok orang ya yang memang punya tujuan untuk itu. Jadi seolah-olah itu rasis, padahal kan tidak gitu loh. Jadi keseluruhan penggalan pidato itu harus dilihat, dan itu ada di YouTube saya kira. Ya. Kalau orang mau mencari tahu kebenaran gitu. Tapi kalau mau mencari keonaran ya mau bilang apa silakan saja. Oke, Bung Burhan, dari pidato Bu Mega kemarin menurut Anda pesan apa yang tersirat kuat? Nah, kalau kita lihat ada dua pernyataan utama Ibu Mega dalam Rakernas di luar dari persoalan teknis terkait dengan desa dan pangan dan lain sebagainya. Dua hal tersebut, yang pertama adalah terkait dengan peringatan keras kepada kader agar tidak ada yang bermanuver dua kaki atau tiga kaki. Dan Ibu Mega mengatakan secara terbuka, secara eksplisit, kader yang bermanuver dua kaki, tiga kaki akan dia pecat kalau tidak mau keluar dengan kesadaran sendiri. Nah, pernyataan ini memang secara normatif ditujukan kepada seluruh kader. Ya. Tetapi kalau kita bicara konteks, kan dalam politik kita tidak hanya melihat apa yang dikatakan, tapi apa yang tidak dikatakan juga penting. Jadi bukan hanya apa yang tersurat, tapi juga apa yang tersirat. Bukan hanya teks, tapi juga konteks. Oke, Bung Burhan, kita banyak yang ada tulisan-tulisan yang saya baca mengatakan bahwa belum pernah melihat Bu Mega semarah ini. Apa iya? Coba kita lihat lagi seperti apa Bu Mega mengatakannya. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Kalau ada tulisan yang mengatakan belum pernah melihat Bu Mega semarah ini, Anda sepakat? Atau sebenarnya ini pidato seperti biasa, semangat tone-nya Bu Mega ketika ingin mengingatkan anak-anaknya? Beberapa kali saya pernah mendapati Ibu Mega pidato dengan tone yang keras. Tetapi kalau dikaitkan dengan persoalan di dalam, itu memang agak jarang beliau mengatakan dengan pilihan kata yang keras seperti kemarin dalam Rakernas. Saya bisa potong dikit, Mbak. Kita bisa dengan sangat gampang menggoogle bahwa pada kesempatan yang sangat banyak Ibu Mega sangat marah. Terutama kalau terkait dengan korupsi dan sebagainya. Dan dalam pidato itu tidak hanya itu, ada dua kali Ibu berkata keluar. Pertama ketika Ibu Mega bercerita tentang bagaimana membangun partai, lalu ada orang yang mau enak-enak di zona nyaman, kalau maunya begitu saja keluar. Ya. Lalu yang kedua tiga ketika soal gender.
Ketika kalau kalian tidak menghargai kesetaraan perempuan dengan laki-laki di partai ini, keluar. Jadi ada 3 kata yang diucapkan Ibu. Nah, termasuk soal koalisi itu juga out. Ya. Kalau masih pakai kata koalisi. Nah, kalau dalam soal kader partai, apakah pernah misalnya tanda kutip keluar ya, kalau tidak mengikuti perintah partai, dalam kasus Jawa Tengah kan pernah ya, Bu Ristri Ningsih. Ya, Rustri Ningsih. Ya betul. Jadi poin saya adalah pernyataan tersebut bukan sekedar pernyataan retorik, tetapi pernah dieksekusi buat kader yang dianggap balelo atas keputusan partai. Nah yang kedua itu pernyataan berkaitan dengan koalisi. Nah di sini kita bisa berbeda pendapat. Koalisi ini kan, koalisi atau kerjasama atau kolaborasi itu kan persoalan kebahasaan. Tetapi secara substantif adalah ada kerjasama atau koalisi partai dalam mengusung atau menyukseskan pemerintahan. Nah koalisi itu sendiri dalam Undang-Undang Dasar itu disebut dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Tetapi diformalkan melalui presidensial threshold. Kalau misalnya presidensial threshold tidak terlalu tinggi, kemungkinan partai-partai bisa Ya, mencalonkan. kalau dalam tambah konstitusi koalisi kan yang dengan disebutnya partai lain. yang didukung oleh. Nah, yang kedua, koalisi itu tidak hanya dikenal dalam sistem presidensi parlementer. Jadi koalisi dalam sistem presidensial juga dikenal, terutama ketika sistem kepartaiannya multi partai ekstrim. Ya. Jadi Mungkin begini, kalau di konstitusi, koreksi saya kalau salah, sebutannya adalah gabungan partai politik. Betul. Memang betul kata koalisi itu tidak ada Tidak dalam ada. konstitusi, tetapi dalam konstitusi itu disebutkan presiden didukung oleh partai politik atau gabungan partai-partai politik. Ya. Sehingga itu yang kemudian disebut dengan koalisi. Ini sebenarnya terminologi dalam ilmu politik biasa. Biasa. Tidak punya konotasi itu soal apapun. semantik sebenarnya. Very netral secara Itu soal semantik. Nah dalam sistem presidensial disebut dengan istilah koalisi presidensial. Bedanya dalam sistem parlementer, koalisi itu lebih bersifat permanen, Ya. ideologis. Tapi dalam konteks sistem presidensial, orang seperti Juan Lins, orang seperti Scott Mainwaring misalnya menyebut koalisi presidensial itu cirinya 1 tidak bersifat permanen, 2 nir ideologis, 3 tidak bertahan lama. Ya. Jadi, Seperti yang sebenarnya kita saksikan Seperti yang saat kita ini. alami. Ya. Dan kata Saya koalisi kira dalam itu kan konteks buat itulah Ibu Indonesia- Mega memilih tidak memakai diksi koalisi. Nah, dan buat Indonesia kan istilah koalisi ini bukan yang baru juga. Dulu kita kenal ada koalisi merah putih, ya kan? Yang ada Bu Mega juga, gitu loh. Iya kan? Jadi sebetulnya istilah koalisi itu sesuatu yang buat bangsa Indonesia, masyarakat kita sesuatu yang udah biasa juga. Sekalipun memang tidak ada di istilah peraturan perundangan dan segala macam. Jadi ya membangun koalisi itu setiap mau menjelang pilpres pasti istilah koalisi itu muncul. Ada. Tapi kalau koalisi merah putih itu Pak Ya, tapi kan ada koalisi merah putih, ada 2 koalisi kan pada saat itu kan. Koalisi merah putih, satu lagi koalisi apa kemarin? kebangsaan ya. Koalisi kemarin waktu Pak Jokowi dengan Pak Indonesia JK Maju ya? Indonesia Maju. Indonesia Maju. Ya, bicara soal koalisi. Ini banyak koalisi. Saya kira Ibu Mega bukan bicara diksi. Ibu Mega mungkin bicara sesuatu yang jauh lebih mendalam daripada itu. Ya bahwa misalnya kalau dalam konteks mengusung calon presiden, dalam artian mengelola pemerintahan, mungkin harus dipikirkan cara baru, ya manajemen baru yang sekedar tidak hanya koalisi lalu bagi-bagi kursi. Jadi dengan sadar Ibu Mega mengucapkan kata oposisi versus kerjasama itu. Oke. Artinya sesuatu yang memang harus dibangun berdasarkan Jangan hanya membangun koalisi fondamen yang untuk kuat. bagi-bagi kekuasaan atau hanya sekedar menang, tapi ada kesamaan ideologi di situ. Iya. Kalau bicara pakarnya koalisi, kita harus memberikan tepuk tangan pada PKB. Karena PKB ini adalah partai produksi Koalisi bangsa. Koalisi Semut Merah dengan PKS, lalu kemudian ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan Gerindra. Sebenarnya ini PKB ini memang ingin merangkul semua atau sebenarnya nggak percaya diri jadi mauan aja? Gini Pak Rossi, bagi PKB satu teman terlalu sedikit. Iya. Satu musuh terlalu sedikit, 1000 teman terlalu banyak. Itu yang selalu dikatakan Pak SBY tapi itu waktu begini, jadi presiden. Tapi begini Pak Rossi, politik itu bukan hanya permainan kata-kata. Bukan semantik-semantikan, tapi politik itu dianggap dia berbobot jika antara kata-kata dengan kenyataannya menjadi satu, menjadi nyata. Nah, PKB
memahami betul bahwa pemilu 2024 ini masih cukup panjang. Dan salah satu tugas konstitusi, kami tahu, kami sadar, karena PKB itu cuma 9,69%, Ya, di bawah 10% lah. maka harus masuk yang disebut kata gabungan tadi. Tapi Tidak kalau mungkin melihat PKB konsistensi ya, udah dengan semut merah, ya kan? Dengan PKS semut merah, terus juga dengan Gerindra. itu namanya apa memang habitnya ini selalu ingin cari-cari, yang penting bisa Bukan, dapat. bagi PKB ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama komunikasi. Kalau untuk menang, pertama harus lakukan komunikasi. Mana mungkin berpolitik tanpa komunikasi. Yang kedua, membuat momentum. Nah, kalau komunikasi bisa segera dilakukan karena PKB tahu bahwa apakah PKS, apakah Demokrat atau partai yang tidak sampai pada presidensial threshold itu butuh teman. Orang yang sudah sampai presidensial threshold itu saja butuh teman. Apalagi yang belum. Apalagi yang belum. Tapi berkomunikasi nggak dengan PKS kalau mau koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Ya sudah komunikasi. Tahu nggak Bung Pipin? Iya, ada komunikasi itu ya. Sebagaimana kami juga ketika silaturahim dengan Nasdem juga ada komunikasi ya. Jadi saya kira ini memang momentum penjajakan bagi siapapun ya. Kemarin juga Presiden PKS Pak Ahmad Syaihu menjelaskan bahwa ini masih penjajakan. Jadi kita akan melihat dengan PKB kemarin sudah ketemu Sekjen begitu ya. Kemudian saat ini kemarin dengan Komunikasi kan satu hal, tapi kemudian sudah mengucapkan kata koalisi itu kan sebuah langkah, sebuah sikap. Seperti Koalisi Indonesia Baru, Golkar, PAN dan P3, ya kan? Demokrat juga ketemu dengan Ya, Nasdem mungkin berkali-kali, ya. tapi belum tercetus satu kata koalisi. betul dan saya kira nama koalisinya kan dari Kiai Jazilul. Itu masih penjajakan. Memang Ini Mbak Rosi itu kan karena ditanya sama wartawan. Nanti kalau terjadi koalisi apa namanya? Saya jawab semut merah. Kenapa Dari mana kok tuh semut merah? Semut itu dia bergerombol dan berkoloni. Merah itu artinya meskipun kita kecil, kita kalau gigit terasa. Gitu. Oh, Dan kirain kita juga bergerombol, punya semangat. berapa lagi? Berkoloni. Berkoloni, terus bergotong gabung ke royong. merah, nggak gitu? Semut merah bergerombol, berkoloni, enggak. terus gabung ke merah. Tidak Karena kalau itu. semut hitam Merah katanya kok- nggak gigit. Karena semut hitam itu nggak gigit. Tapi tadi saya ingin menegaskan ya Mbak Rosi bahwa memang apa yang dilakukan oleh PKB ya kita menghargai ketika ketemu dengan Gerindra ya. Kemudian kami juga dengan Nasdem ya. Memang yang ingin dibangun tuh pertama kalau dalam dalam Islam tuh persaudaraan tuh harus mulai dengan ta'aruf tuh, perkenalan terlebih dahulu, penjajakan itu ya. Terus kemudian tahap selanjutnya tafahum, bagaimana kita bisa saling memahami. Baru kemudian tahapan selanjutnya itu adalah ta'awun, kita bisa saling menolong. Disinilah pada titik bisa kerjasama. Jadi pada proses ini memang masih ta'aruf, kami dengan PKB ya masih ta'aruf. Kemarin juga pakai sama Nasdem. Bedanya memang dengan Nasdem kemarin ada 3 kesepakatan secara tertulis yang kita siapkan sebelum pertemuan kemarin dan sudah disepakati begitu. Bahwa itu adalah proses menuju kerjasama koalisi. Nah sama PKB memang masih belum karena memang PKB masih mencari bentuk, mencari mitra. Saya kira kita PKB masih yang welcome. masih cari bentuk atau PKS-nya? Ya saya kira ya sama-sama lah saya kira ya. Jadi Itu artinya Mbak Rosi kita sama PKS itu tidak ada masalah sampai hari ini. Saya mau Hubungan klarifikasi dulu, komunikasi Bung yang Jas, dibangun. saya mau klarifikasi dulu. Kabarnya PKB itu sudah deal dengan Gerindra, Pak Prabowo capresnya, Caimin wapresnya, betul nggak? Itu Buat udah deal PKB kan? itu kabar baik. Oke. Tapi itu kan proses. Nggak, tapi udah deal Kan dengan Pak proses. Prabowo. Tunggu saja nanti peresmiannya. Tapi nggak enak saya kalau saya menyampaikan. Sementara itu pasti ada tahap seremoni untuk meresmikannya. Karena apa? Karena kesepakatan kami dengan Gerindra. Kami juga tetap membuka kerjasama dengan memang partai PKB yang sama lain. Gerindra cukup. 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 Sekali. Tapi kami tetap membuka. Yang nggak cukup kerjasama. mungkin elektabilitas cawapresnya ya. Kalau itu kan masih kompetitif. Pak sampai Rosi per selalu hari ini. begitu. Ini capresnya siapa Nanti dulu? gini Mbak Rosi, terbiasa di kita. Saya senang kalau misalnya kita dianggap enteng, saya senang. Karena dalam politik itu justru membuat kita semangat. Daripada kita merasa jumawa. Jadi semakin Mbak Rosi bilang bahwa elektoral PKB nggak bagus, senang kita. Makin Makin gaspol kita, ya. iya makin gaspol. Nah
Oleh sebab itu Mbak Rosy, apa yang dilakukan oleh PKB ini sesungguhnya sama dengan PKS, dengan Demokrat, ingin pemilu 2024. Mau nggak gabung lebih dengan sejuk. PKB, Gerindra dan PKB dengan Pak Prabowo dan Caimin? Ya perlu pertimbangan ya, dan Majelis Syuro PKS yang akan menentukan di antara pilihan-pilihan itu. Tapi ya memang kita harus berpikir ketika awal cuma PKS PKB, belum ada capres begitu ya, kemudian ada Prabowo dan Caimin, ya memang harus dipikir-pikir. Jadi kita butuh pertimbangan yang matang. Ya, karena kalau kemudian ada cari gium pesantren, mitra koalisi Mbak yang Rosy, lain untuk kembali bermusyawarah ya, karena PKS ini ada 99 Majelis Syuro yang memutuskan. Makanya kami juga ketika Ya kan normatifnya silaturahim- gitu, tapi kan pasti tentu ada insting politik berdasarkan hasil survei, Betul. dengar suara di bawah, apakah ini sebuah pasangan yang mampu memenangkan. Bang Burhan juga kalau gitu. Prabowo Caimin itu sebuah pasangan yang cukup berbahaya karena bisa potensi menang? Tergantung lawannya. Jadi kalau kita lihat per hari ini, pada dasarnya tidak ada calon yang dominan. Tetapi di antara calon-calon yang belum dominan ada 3 nama yang elektabilitasnya sedikit di atas yang lain. Tetapi lagi-lagi belum terkonsolidasi secara elektoral. Nah, caranya kita lihat tren ke belakang. Tahun 2003 November itu pertama kali Pak SBY elektabilitasnya mengungguli calon yang lain. Itu hanya 7 bulan sebelum Pilpres dan hanya beberapa bulan sebelum Pileg. Pak Jokowi muncul pertama kali di 2014, itu pertama kali Oktober 2013, elektabilitasnya nomor 1. Itu kurang lebih sama 7 atau 8 bulan sebelum Pilpres dan 6 bulan sebelum Pileg. Jadi poin saya, kalau kita melihat 2024 itu lihat 2 Pilpres sebelumnya yang tidak ada petahana. Ya. Itu 2004 dan 2014. Tapi kalau itu saya bisa koreksi Bung Burhan. 2014 Pak SBY memang sudah tidak lagi menjabat, ini ada periode terakhir, tapi memang tidak ada calon lain yang kuat. Saat ini Dan Pak SBY tidak berpikir untuk 3 periode. yang dan 2014. 2014? Ya. 2014 Betul, ketika Pak SBY terakhir kan memang tidak ada calon yang saat itu. Waktu itu yang nomor 1 Pak Prabowo. Jadi 2014 Pak Prabowo itu nomor 1. Setahun sebelum akhirnya disalib oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo elektabilitasnya sekitar 20-an%. Nah, apa poinnya? Meskipun dia nomor 1, tetapi tidak sampai dominan kan? Ya, ya. Jadi poin saya kalau kita Dan sekarang kalau kita lihat ada 3 nama. Ada 3 nama. 3 nama tapi juga tidak ada yang terlalu dominan. Kalau misalnya disimulasikan bahkan sampai 3 nama sekalipun, tidak ada yang dapat lebih dari 35%. Padahal menurut Undang-Undang Dasar kalau pengen menang 1 putaran harus 50%+1 kan. Nah itu yang membuka kemungkinan buat siapapun untuk mencoba peruntungan. Ya. Termasuk Gus Muhaimin. Ini kalau itu bisa saya jelaskan Mbak Rosy. Sebentar, Bung Jaya, saya ke PDI Perjuangan dulu. PKB sudah, Golkar itu juga sudah membuat koalisi Indonesia Baru. Demokrat juga sudah bertemu, Indonesia Bersatu. Nasdem hari ini, hari Kamis malam ini sudah ketemu 2 kali dengan Mas AHY. PKS sudah ketemu dengan Gerindra dan dengan PKB dan juga dengan Nasdem. Hanya PDI Perjuangan yang belum bertemu dengan siapapun. Bu Mega memang sudah menjawab, saya nggak pernah bilang ada partai sombong. Tapi kalau Pak SBY, Pak Surya Paloh mengatakan kami bukan partai sombong. Kira-kira PDI Perjuangan ini merasa nggak bahwa karena menang dan kemudian bisa diidentikan sebagai partai yang sombong? Ya, saya tidak merasa bahwa pernyataan Pak Surya Paloh itu kepada PDI Perjuangan ya. Karena tidak pernah Pak Surya Paloh mengajak PDI Perjuangan berbicara soal pemilu 2024. Jadi dari mana asal kata itu ditujukan ke PDI Perjuangan saya nggak tahu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal PDI Perjuangan hingga sekarang belum sibuk bermanuver soal copras-capres, saya kira kita lihat dari belakang. Dari mulai Ibu Mega menjadi pimpinan PDI Perjuangan. Apakah pernah PDI Perjuangan jauh-jauh hari sudah ribut-ribut soal copras-capres? Jangankan capres, ya. Gubernur, wali kota, bupati yang penting bagi PDI Perjuangan itu juga selalu memerlukan waktu yang lama untuk diputuskan. Jadi kalau melihat partai lain sudah sibuk membangun atau merasa penting membangun komunikasi, menurut Anda kenapa? Loh, kalau partai lain saya nggak tahu ya. Tadi kan udah banyak cerita soal itu. Tapi kalau kita ditanya, karena banyak juga orang menuduh begini, PDI Perjuangan tidak sibuk mencari koalisi karena sudah aman. Tidak. Tapi karena memang kita merasa belum waktunya.
Karena waktunya Nggak masih takut sangat ditinggalkan jauh. kereta dan Kalau soal komunikasi dengan partai-partai lain, setiap hari ada komunikasi saya kira. Ada interaksi. Apakah itu sebagai DPP, apakah itu sebagai individu, apakah itu sebagai parlemen, itu selalu ada. Tetapi untuk soal masalah Pilpres 2024, kita memang tidak pernah berbicara dengan siapapun. Sampai nanti merasa waktunya belum tiba. perlu, merasa belum perlu. Tidak, belum tiba saatnya. Belum tiba saatnya. Kenapa? Kami membayangkan gini, kalau PD Perjuangan ikut dari sekarang melakukan manuver, ya maaf, dalam pandangan kami manuver. Kalau yang lain kan komunikasi dan segala macam. Kami membayangkan, kalau kami misalnya Ibu Mega besok pagi umumkan calon kami si A. Bayangkan ada ratusan kepala daerah dari gubernur, bupati, wali kota yang akan sibuk ngurusin pilpres, ngurusin calon presiden. Demikian juga menteri dan sebagainya. Makanya kami berpikir bahwa akan ada waktunya. Apalagi dengan situasi negara yang sekarang, di samping bahwa memang sudah kebiasaan PD Perjuangan untuk menelaah dengan baik, juga belum waktunya. Oke. Kalau Golkar, Pak Erlangga kan langsung tuh, yang pertama termasuk Koalisi Indonesia Baru. Mengapa merasa perlu? Satu, Koalisi Indonesia Bersatu. Iya, saya kira kita memang harus menghargai kebijakan dan keputusan politik masing-masing partai politik ya. Dan nggak bisa juga kita saling kemudian mendiskreditkan, menyerang gitu ya. Saya setuju bahwa PDI Perjuangan sekarang ini belum menentukan siapa calon presidennya. Pertama karena memang secara konstitusi mereka cukup sendiri. Ya, jadi mungkin momentumnya belum pas untuk menyampaikan itu. Nah sama juga dengan partai-partai politik yang lain ya. Saya kira hari ini ya membangun komunikasi ya. Bahwa kemudian ditafsirkan itu manuver ya itu biasa saja juga. Orang mau pilpres, setiap mau pilpres kita juga melakukan komunikasi politik. Ancang-ancang dari sekarang ya? Manuver politik begitu. Kenapa Golkar merasa perlu mengambil ancang-ancang dari sekarang? Nah pertama begini, kami ingin membangun budaya politik baru ya. Tadi seperti yang disampaikan bahwa kalau bicara tentang pilpres ya itu tidak perlu harus di ujung kita bicara koalisi. Bicara tentang pembagian kekuasaan kalau di ujung itu kan gitu mepet ya. Nah kita mau membangun tradisi baru sekarang ini. Kita mulai dari narasi apa yang mau kita bangun, mau kita sampaikan ke publik ya. Makanya kita bicara tentang konsep apa yang akan kita tawarkan, visi apa yang mau kita bangun 5 tahun ke depan 2024-2029, programnya apa saja. Nah baru kemudian nanti kalau kita udah sepakat, kemudian ada respon publik, kita bicara masuk pada itu yang setelah kita chapter terakhir bicara tentang siapa. Oke, gitu kan? tapi membangun dulu. Kalau Demokrat kan udah 2 kali Bang Andi. Seberapa perlu, bahkan 3 kali kalau nggak salah ya ketemu dengan Nasdem. Sebenarnya kalau kita lihat dari yang dulu-dulu, biasanya koalisi baru terbentuk di ujung. Sudah hampir pendaftaran ini, minggu terakhir atau beberapa hari terakhir, atau bahkan hari terakhir. Tapi saya rasa ada kebutuhan sekarang untuk memulai menjajaki pembentukan koalisi lebih dini dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena Mengapa kali ini itu terasa harus dibutuhkan? Karena kita ingin agar supaya jangan sampai ada cuma 2 kubu saja. Kita lebih baik kalau ada 3 untuk negeri ini. Karena mencegah polarisasi dan kemudian apalagi polarisasi berbasis identitas seperti yang dulu-dulu. Tapi kalau dimulai ada 3 poros, maka kita harapkan tidak terjadi polarisasi hanya 2 kubu saja setahun atau 2 tahun bahkan sebelum pemilu. Tetapi bahwa nantinya mungkin saja terjadi 2 putaran. Jadi pada putaran pertama tidak ada yang dapat 50% plus 1, maka kemudian ada putaran kedua, tapi waktunya sangat sedikit, sangat sempit untuk membangun polarisasi yang berlebihan seperti dahulu. Karena itu kami Partai Demokrat dengan aktif atau dengan secara sadar melakukan penjajakan dengan teman-teman di PKS, PKB, juga dengan Golkar, juga dengan Nasdem sekarang ini. Itu karena kita mulai mencoba membentuk koalisi. Kalau bisa memang dilakukan atas dasar, kalau makanya tidak gampang sebenarnya karena perlu ada pertemuan berkali-kali. Pertama platformnya dulu, kita bisa nggak bertemu di platform yang sama. Ya, bagi kami misalnya perubahan dan perbaikan. Mungkin kalau di PKB bahasanya pembaruan, mungkin di PKS mungkin ada juga bahasa yang berbeda sedikit. Tapi kira-kira kalau itu sama
maka mungkin kita sepakat dalam platform yang sama. Dalam Baru beberapa bicara tentang kesempatan orang. ya, Bung Andi, dalam beberapa kesempatan Pak Yusuf Kalla tuh selalu bilang begini, nanti partai-partai penentu itu atau yang memiliki kemampuan mengkonsolidasi itu adalah partai-partai menengah. Seberapa valid sebenarnya pendapat itu? Nah, valid karena hanya ada satu partai yang bisa koalisi. Yang kedua, karena distrik magnitude yang terlalu besar, terjadi proses mediokrisasi partai-partai politik Indonesia. Jadi distrik magnitude atau alokasi kursi per dapil yang terlalu besar, 3-10, itu studi dari Seth Soderbergh, itu menghasilkan pemenang partai itu tidak akan dominan. Sementara partai-partai cenderung ke tengah, karena ada kursi sisa yang diperebutkan oleh partai menengah dan kecil. Nah ini yang menjelaskan mengapa fenomena PD Perjuangan menang 34% tahun 99 tidak akan terulang sepanjang distrik magnitude masih besar. Nah ini yang kemudian mengakibatkan partai-partai cenderung ke tengah, perbedaan antara bahkan P3 yang cuma dapat 19 kursi dengan pemenang kedua itu tidak terlalu jauh. Ya. Nah di situ jadi proses untuk saling mengunci terjadi. Dan konversi suara ke kursi juga tuh Konversi berpengaruh. kursi. Ya. Tidak ada Tapi yang dominan. Terakhir kan ada perubahan ke Senlik ya. Dan Cuman itu sedikit konteks pertanyaan saya adalah partai-partai menengah itu yang justru mengkonsolidasi untuk apa? Koalisi sebagai pengusung capres-cawapres. Karena adanya 20% threshold untuk presiden ini, pencalonan presiden, maka terutama bagi partai-partai yang tidak bisa jalan sendiri. Kalau PDIP memang sudah bisa jalan sendiri, tapi yang lain-lain harus berdua, harus bertiga. Ya. Nah, menyatukan pandangan kalau mau berdua atau bertiga ini. Kami dengan Golkar bisa berdua misalnya, begitu juga Pak Jazilul PKB dengan Gerindra bisa berdua. Tapi ada juga di mana kita harus bertiga. Kalau kami dengan PKS mesti tambah satu lagi, dengan Nasdem misalnya bisa saja, atau dengan PKB dengan PKS bisa satu bertiga. Nah, tapi mencapai kesepakatan tentang platform, bagaimana kita mencalonkan, siapa yang dicalonkan, kriterianya apa, ini kita perlu duduk bersama beberapa kali. Tapi soal kriteria Pak Surya Paloh Nasdem yang memang kalau kita lihat menjadi pusat bertemunya para ketum partai, jadi kantor Nasdem di Gondang dia itu menjadi bagus, kantornya bagus. Jadi itu menjadi alasan epicentrum begini. pertemuan-pertemuan politik. Nasdem kursinya tertinggi keempat, 59 kursi. Meskipun bedanya cuma 1 kursi sama PKB, tetapi secara umum Nasdem adalah peraih kursi terbesar keempat dan secara terbuka menyatakan ketua umum maupun elit partainya tidak dicapreskan di 2024 dan itu membuka kemungkinan buat partai lain yang mungkin punya kepentingan subjektif mencapreskan atau mencawapreskan elitnya untuk menawarkan diri. Dan kalau tadi ngikutin tadi ada tahap-tahapan ta'aruf, terus kamu mengambil kesepahaman, kemudian mengambil kesepakatan gitu ya. Ini sebenarnya kan proses komunikasi ini nggak baru 2-3 hari yang lalu, ini udah setahun yang lalu sebenarnya. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Pak Surya Paloh, 3 capresnya yang diusung oleh Nasdem itu adalah Pak Prabowo, Ganjar Pranowo dan juga Andika Perkasa. Ganjar Pranowo, bukan Prabowo. nggak ada Prabowo. Ganjar Pranowo, Prabowo PKB Pak Rosi. udah langsung dibajak oleh PKB. Jadi semut hijau. Ganjar Prabowo dan juga Andika. Dari 3 nama ini, partai-partai apakah memang mereka akan ikut dengan capresnya Nasdem? Nah, Nasdem lebih maju bukan sekedar platform, tetapi sudah menunjuk 3 nama. Jadi Nasdem ini menurut saya dia nggak perlu bikin koalisi, tapi pokoknya 3 nama siapa ini yang adalah paling cocok. Cuma bisa jadi persoalan kalau suasana kebatinan yang sekarang muncul di sebagian besar elit partai untuk mencapreskan calon internal itu makin mengemuka. Sementara Nasdem sudah menyiapkan 3 nama. Ya. Jadi kan ada beberapa statement dari ketua umum, prioritas buat boarding pass pencapresan ada di tangan kader atau elit partai. Memang dinamika koalisi itu aneh-aneh Mbak Rosi. Ada capres tapi tidak ada partai koalisinya. Sudah diumumkan capresnya. Ada partai koalisinya, tidak ada capresnya. Itu tidak ada soal karena semuanya belum ada. Itu tidak ada soal karena itu seni menyusun koalisi gitu maksud saya. Jadi makanya kami selalu dibilang, ini PKB kemana-mana, ini seni. Ini bagian dari tahap-tahap untuk mencari platform, kesepahaman, sampai muncul. Dan
Dan siapa nanti yang akan pada ujungnya Ya, menjadi teman koalisi. Mbak Rosy, saya ngeliat- Itulah yang harus kita jalankan keputusannya. Saya kira sekarang ini setiap partai ini berpikir rasional ya. Ke depan ini kan di Pilpres itu lihat siapa memang yang punya popularitas dan elektabilitas yang mumpuni ke Ya. depan. Saya Jadi PKS sendiri melihat 3 nama yang diusung oleh Nasdem. Ya, saya kira Mas Ganjar, Mas Anies, Mas Panglima Andika itu memang harus rasional menjadi pilihan Betul. Partai-partai koalisi. dan nama-nama itu memang dibahas di Rapimnas kemarin PKS ya. Kita Jadi adakan PKS, sorry, dengan- saya hanya ingin klarifikasi. Jadi di antara 3 nama ini memang PKS sudah ada yang jatuh hati ya? Ya ada dan itu menjadi pembahasan ya di Rapimnas kemarin. Jadi DPP dan DPW membahas, kemudian ada nama-nama. Nah, memang ketiga nama itu salah satu di antaranya Yang memang diperbincangkan. Bukan salah di satu, ketiganya memang masuk diperbincangkan di Rapimnas itu. Ya Tadi yang pertama Nah, kayaknya yang benar. paling saya kira ketiga-tiganya Yang pertama menjadi yang mana coba pembahasan. ditekan? Anies Baswedan. Tidak hanya Pak Anies, saya kira Pak Ganjar juga pembicaraan, Pak Andika. dan Jangan yang dong lain. Pak Ganjar punya PDIP. Boleh Saya nggak Mas, kira- boleh nggak Mas Ganjar diambil oleh partai lain? Loh, boleh Mas Ganjar diambil oleh partai lain kan tergantung Ganjar, bukan tergantung orang lain. Tapi kalau fatsun yang berlaku di kita, Pecat. tentu ya Ini kompor loh Mas Zaz. bukan, kalau itu pasti Betul, karena pasti sudah dong. ratusan kejadian begitu ya, kepala daerah, ketua DPRD juga kita memang itu Disiplin pakem. partai itu. Kalau memang dia pergi di luar dari partai atau mendukung calon lain dari partai ya keluar. Oke, kita dengar hari Rabu lalu Budiman Tanurejo mewawancarai Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan menanyakan ini nyebut-nyebut nama Ganjar Pranowo udah minta izin belum ke PD Perjuangan? Ini kata Pak Surya Paloh. Memang dalam pandangan pikiran Nasdem, kalau kita memilih calon pemimpin bangsa, itu dia bebas terikat daripada batasan. Oke. Ya katakanlah miliknya partai, itu pemahaman kita. Bisa aja Nasdem salah, Mas Budiman. Bisa aja. Bisa salah ya. Ya, belum tentu dia benar. Tapi di sana ada niat baik. Ya. Ada niat baik. Ada niat baik, ada keinginan kita. Nah, ini kebetulan ini kan Mas Ganjar baik menurut Nasdem. Ya memang dia datang dalam keberadaan dia sebagai kader partai PDI Perjuangan. Sahabatnya Nasdem juga dalam koalisi pemerintah. Kalau kita calonkan bagus juga. Bagus juga. Ya kan? Nah, kalau memang Mas Ganjarnya tidak menerima itu lain masalah. Lain masalah. Ya kan? Kita menghormatin itu. Tapi niat baik kita, saya pikir nggak perlu kita. Niat baik itu ada spontanitas di sana, ada keinginan kita untuk melihat ini bagus sebenarnya. Seandainya pun ada yang melihat kader Nasdem ingin dicalonkan oleh partai lain, langsung saya katakan terima kasih dan penghormatan saya. Oh, kalau ada kader Partai Nasdem yang dicalon Pasti. oleh partai lain. Sebaliknya, ini kan sebuah simbiosis yang bisa terjadi. Oke. Di mana saja. Jadi saya mau merespon ya, saya kira karena kami sudah baru diskusi 3 jam sama Pak Surya Paloh ya. Apa yang disampaikan oleh beliau itu ingin menegaskan bahwa memang kita harus memahami, saling memahami bahwa setiap partai politik itu sangat penting peranannya itu dalam melakukan regenerasi kepemimpinan di bangsa ini. Dan memang beliau menyatakan tidak hanya di internal partai masing-masing yang melakukan penokohan, sosialisasi. Kita juga harus melihat bibit-bibit yang juga dilihat oleh masyarakat ini baik begitu. Ya. Jadi kemarin itu saya ingin menegaskan kenapa kemarin PKS dan Nasdem tuh punya 3 kesepakatan itu. Yang pertama, kita ingin membangun kesadaran masyarakat. Ayo ungkapkan perasaan kalian, ekspresikan semua hak-hak kalian itu. Ya, tidak perlu lagu. Ini negara demokrasi begitu. Oke, Terus cuman yang kedua, banyak yang melihat begini, sorry Bung Pipin, banyak yang melihat begini ketika Pak Surya Paloh mengatakan itu, ingin mengatakan kalau kadernya itu diusung oleh partai-partai lain atau dicalonkan partai-partai lain, yang ditangkap adalah makanya yang punya partai jangan malah nyuruh keluar dong atau tidak memberikan apresiasi. Tetapi Pak Surya Paloh kan mengatakan harusnya terima kasih karena kader kami jadi pilihan partai-partai lain. Saya kira sejauh ini belum pernah ada katakanlah pimpinan PDI Perjuangan yang berbicara miring soal pencalonan Ganjar Pranowo oleh Nasdem, setahu saya. Tetapi memang karena partai kami partai kader, kalau kemudian itu bukan keputusan partai, maka sesuai anggaran dasar konstitusi kita ya memang harus keluar. Karena kami melakukan proses kaderisasi
bertahun-tahun berjenjang gitu ya. Kalau kemudian misalnya nanti partai memutuskan si A, ada kader kita diusung oleh calon lain gitu loh. Itu kan sudah melanggar konstitusi partai gitu. Jadi silakan. Kita tidak pernah mengatakan apa yang dilakukan oleh Nasdem itu salah ya. Tapi kalau saya pribadi berpendapat, ya, saya menganggap itu gimmick. Kenapa? Pertama, ketika melihat susunan dukungan terhadap calon-calon itu, Anies Baswedan itu didukung oleh 32 DPW. Ganjar didukung oleh 29 DPW. Pak Andika jauh di bawah itu. Tapi masih ada Erick Thohir. Ya, ketika disebut ya Pak Ganjar terakhir. Lalu yang kedua ada ungkapan partai sombong. Lalu yang ketiga setelah acara ada elit Nasdem yang mengatakan akan berbicara langsung kepada Ganjar bukan melalui partai. Saya kira pribadi itu sinyal-sinyal yang bisa dikatakan bahwa pencalonan Ganjar di Nasdem itu ya hanya gimmick gitu. Hanya nggak sungguh-sungguh bukan maksudnya. sungguh-sungguh karena kalau sungguh-sungguh tiga kejadian itu tidak akan terjadi. Kenapa? Saya nggak ngerti Karena kenapa begini, itu gimmick. harusnya Nasdem sadar betul, tahu betul karakter PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ya pasti kalau memang mengerti PDI Perjuangan pasti diajak bicara ketika akan mencapreskan. Walaupun itu hak mereka mencapreskan, kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Maksudnya minta izin dulu. Bukan minta izin, berkomunikasi dong. Kasih tahu gitu bahwa ini ada calon dari PDIP loh. Karena kan gini loh, kita sama-sama tahu dan bersepakat melalui konstitusi peserta pemilu itu partai politik. Oke, ya. Dan oleh karena kita mestinya ngomong dulu gitulah kira-kira. Ya minimal komunikasi dulu lah, nggak usah bukan minta izin karena hak mereka mencalonkan siapapun. Jadi gini Mbak Rosi, kedaulatan partai masing-masing harus dihormati. Maksud saya begini, kan Nasdem pun tahu karena setiap kali PDIP bicara soal pilpres itu selalu ngomong ini nanti ujungnya ada di ibu, ya kan? Kan akan lebih baik kalau itu dibicarakan. Kalau bagi PKB ya. Oh, sekarang udah seperti PKP juru bicara PDI Perjuangan. Bukan soal kan semut merah. Nah, ini kan penting membangun etika di dalam menghormati masing-masing partai. Menurut saya penting. Tidak hanya soal menang saja kok politik ini. Ya. Gitu. Tapi juga soal memberikan manfaat, teladan, contoh. Loh, ini Mbak Rosi kalau kita bicara itu Mbak Rosi selalu sinis. Bukan sinis, tapi soalnya politisi selalu ngomong seperti itu ya memang. Faktanya gini loh Mbak Rosi, coba tanyakan kepada publik. Semua akan tahu bahwa tingkat awam. Ini ada masalah antar partai ini dengan partai ini. Lihat saja, misalkan ketika PKB nggak ada soal misalkan Nasdem mengapresiasi hasilnya. Tapi ini kan saya tahu bahwa 3 nama ini tidak ada satupun kader internal, bahkan kader partai orang lain. Bagaimana perasaan partai lain? Beda-beda. Saya paham betul kebatinannya PDIP. Nah, yang menarik kan gini, gitu loh. Ada 20-25%, sementara partai oposisi cuma Demokrat dan PKS. Total cuma 18%. Artinya untuk memunculkan poros lebih dari 2 itu sangat tergantung dinamika di internal koalisi pendukung pemerintah. Dan di antara 7 partai pendukung pemerintah yang paling membuka kemungkinan terjadinya poros baru dengan Demokrat dan PKS adalah Nasdem. Nah, Nasdem ini kan tidak pernah punya sejarah berkoalisi dengan PKS dan Demokrat di tingkat nasional. Di tingkat pilkada pernah, misalnya di Karawang atau di Kota Bengkulu. Tapi di tingkat nasional nggak pernah. Dan secara ideologis, tulisan saya sama Ed Aspinal, sama Diego Fossati, clear. Keduanya itu berasal dari rahim ideologis yang berbeda. Nah, apa yang membuat PKS dan Nasdem bisa bertemu? Ya tokohnya, menurut saya. Tokohnya yang dicalonkan, berbeda. Yang dicalonkan atau? Nah, tokoh yang dicalonkan dari 3 nama yang potensial menyatukan Nasdem dan PKS dalam pelaminan 2024, ya Anies Baswedan. Karena pertama, Anies di tingkat massa PKS itu dukungan sebagai capres kuat. Bertemu atau match dengan preferensi PKS di tingkat elit. Yang problematik justru Nasdem. Karena Nasdem ini basis masanya sebagian besar meskipun tidak dominan,
itu mendukung Ganjar. Jadi kalau misalnya keputusan elit yang membawa ke Anies itu ada PR buat Nasdem. Ya. Tidak hanya itu. Alih-alih mendapat dukungan untuk partai politiknya, tapi justru ditinggal. Ada risiko ke situ. Ya. Nah itu sangat tergantung dalam 2 tahun. Belum sampai ke Pak Anies ya, karena pembicaraan kemarin itu masih mencari kesamaan. Salah satu kesamaannya adalah tadi kita ingin melihat bahwa kita harus punya mutual trust ya di antara kita itu. Bahwa semua itu beritikat baik gitu. Bahwa ingin membangun bangsa, kita cari sosok yang terbaik. Ya. Pertama punya kapasitas, bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Yang kedua, ini yang paling penting adalah kemarin dibicarakan bahwa kita jangan sampai kedaulatan partai tadi. Kiai Jajuli bilang diintervensi oleh pihak lain sehingga kita tidak mandiri begitu. Tidak independen lagi, ini sangat mahal gitu. Emang PKS merasa ada kedaulatan partai yang diintervensi? Ya saya kira ya masing-masing partai mungkin bisa merasakan begitu ya. Bagaimana kisahnya 3 periode misalnya. Itu kan sebetulnya ada invisible hand yang menggerakkan kenapa itu ada 3 periode misalnya. Itu kan sudah tutup ya kan? buku. Itu sudah tutup tetapi itu memperlihatkan bahwa memang ada intervensi itu. Nah kita hubungannya apa dengan para koalisi-koalisi untuk bahwa pencapresan? harus didudukkan bahwa masing-masing partai itu punya kedaulatan, punya kemandirian untuk memutuskan siapa capres-cawapres dan siapa mitra koalisinya. Dan yang paling penting adalah saat ini kita punya kesadaran bersama, jangan sampai ada 2 poros, besok tuh 3 malah 4 bagus begitu. Sehingga kami menghargai KIB, kami menghargai kalau misalnya akhirnya Pak Kiai Caimin Kebangkitan Indonesia Baru, PDIP sendiri misalnya kami kemudian PKS, Nasdem, Demokrat misalnya berkoalisi ada 4 misalnya. Saya ingin jabarkan saja Mbak Rosi. Bagi kita semua. Buat anda, Bang Andi juga sama ya. Semakin baik calon semakin baik. Waktu zaman pemilu 2004 ada 5 calon presiden dan wakil presiden. Ada SBY dengan Pak JK, ada Ibu Megawati dengan Pak Hasyim Muzadi, ada Pak Wiranto dengan Gus Solah, ada Pak Hamzah Has sendiri dengan Pak siapa waktu itu? Agung Gumelar. Lalu kemudian ada Pak Amin Rais dengan Pak Siswono. 5. Dan waktu itu tidak ada terasa misalnya polarisasi berlebihan atau konflik-konflik segala macam. 5 calon dulu belum ada post-truth, media sosial dan sebagainya. Saya rasa tidak masalah. Artinya mau 3 calon atau 4 pun saya rasa kalau kita lihat kemungkinannya paling besar 4. Tidak mungkin lebih dari 4. Jadi 4 paling maksimum, 2 minimum. 3 kan bagus juga kalau 3 dan saya rasa justru membuat suasana tidak mungkin saling mempertentangkan satu sama lain. Kan ada pihak ketiga. Kalau ini 2 terlalu sering bertentangan, yang ini bisa kancil, bisa masuk. Yang tidak nyaman. Tapi begini Mbak Rosi. Kenapa? Saya begini, kekacauan kita pemilu 2014 lalu berlanjut kepada pemilu 2019. Ya itu karena elit. Karena yang namanya polarisasi itu kan di engineer, dimobilisasi, difasilitasi oleh elit politik. Ya. Kalau elit politiknya menghendaki tidak ada polarisasi, tidak akan terjadi. Kalau saya melihat justru kalau 2 pasang calon jauh lebih baik. Kenapa? Lalu kemudian konstan dan kita tidak perlu harus sampai 2 kali melakukan pemilu misalnya ya. Tapi itu memang aturannya bebas. Sudah terbukti ketika 2 dan masing-masing calon desperate untuk menang, dia akan berusaha menerima dukungan dari mana aja, termasuk dari elemen-elemen yang pada dasarnya ekstrim. Baik dari kiri maupun dari kanan. Dan itu menciptakan polarisasi. Bang Andi, kalau bicara soal lebih baik 3 gitu, karena kalau 2 langsung polarisasi, kalau berkaca pada Pilkada DKI itu kan awalnya juga 3, lalu kemudian menjadi 2, itu salah satu sumber perpecahan yang sampai sekarang belum terobati. Pilkada DKI kan itu juga dari 3. Tapi masih mending pada waktu itu 3, waktu pertama masih 3, belum terjadi. Baru kemudian setelah menjadi 2, tapi sebenarnya secara masih mepet. Yang sesudah itu kemudian sesudah selesai bahkan pemilunya itu yang menjadi masalah. Terutama juga itu ketika ada ucapan-ucapan dari Gubernur Ahok pada waktu itu yang kemudian dieksploitasi terus oleh pihak yang lain. Nah, tapi pada waktu kampanyenya sendiri ketika dari 3 menjadi 2 berjalan dengan baik. Nah,
bagi saya kira lebih enggak baik juga kita Bang mulai. Andi, karena pada waktu 3 pasang calon pun sudah terjadi. Sudah. Itu sudah sangat terjadi, masif. Tak. Jadi kalau saya sih, kalau memang itu yang kita inginkan, kalau mau berharap tidak ada polarisasi, karena saya tahu, feeling saya mengatakan akan tetap terjadi polarisasi. Baik. Kalau mau ya jangan 50+1. Nah. Jadi kayak pilkada aja, jadi siapapun yang menang, Simple majority. ya langsung simple majority. Jadi Bayangkan tidak ada kalau polarisasi gitu. 1 tahun, 1,5 tahun sebelum pemilu, 2 pasang ini sudah ribut Ancang-ancang. dengan ancang-ancang, dengan bermain dengan politik identitas. Ya seperti cebong dengan kampret itu. 1,5 tahun sebelum pemilu. Atau ada 3 kubu, masing-masing kita lihat saling bersaing, membuat berbagai macam platformnya yang berbeda, dan tidak bisa kita benturkan satu sama lain. Dan kita harus melihat perspektif publik ya. Nah, Masyarakat kalau itu saya tidak sih, saya masih agak ragu dua apa pasangan. sebenarnya polarisasi itu tetap akan terjadi mau 3, mau 4. Tapi Karena poinnya pada begini, akhirnya, Mbak Rosi, akhirnya poinnya tetap begini, akan kalau Saya menurut kira saya, enggak, poinnya- polarisasi namanya politik itu pasti ada terjadi kontraksi, Ya, ya. polarisasi gitu. Cuman kan kemudian seberapa besar polarisasi yang terjadi. Saya kira gini, yang dilakukan oleh semua elit politik sekarang ini, kesadaran pertamanya adalah bahwa pengalaman 2014-2019 itu tidak boleh Ya, terulang ya, lagi. betul. Polarisasinya itu terlalu besar. Nah oleh karena itu salah satu kanalisasinya adalah bagaimana dibuat kalau bisa tidak 2 gitu ya. Nah tergantung pada elit politik. Nah sekarang ini sebetulnya ini mungkin salah satu cara komunikasi yang dibangun, ya interaksi sesama partai politik, tadi elit politik ini itu dalam rangka membangun supaya mengurangi soal dampak polarisasi. Kalau dalam waktu 1,5 tahun besok sampai 2024, ya itu terjadi, itu saya kira bisa minimal. Rosi, jadi gini kalau menurut saya ini menjadi kesadaran bersama mestinya ya. Gampang kok sebenarnya. Cuman sulit untuk dilaksanakan. Bayangkan saja misalkan kalau di 2024 ini, hari-hari ini saja, semua ketua umum parpol duduk bareng untuk mengatakan kita hentikan, kita turunkan polarisasi, saya pikir beres. Tetapi tidak semua antar parpol ini bisa komunikasi secara baik, apalagi antar ketua umum. Saya mungkin dengan Pak Pipin lancar-lancar. Tapi apakah ketua umumnya Pak Pipin bisa komunikasi dengan semua ketua umum partai? Belum tentu, apalagi membahas Pilpres. Nah untuk itu kalau menurut saya PKB, kalau kesadaran ini memang betul ada, ayo dong kita duduk bersama para ketua umum partai. Gini, Kita selesaikan itu. Gini, Pak, mau saya jadi dulu 3 poros, 4 poros, monggo diatur. Karena apa? Karena kan konstitusinya mengatakan itu bahwa Pilpres ini diikuti oleh partai politik dan gabungan partai politik. Gini, seringkali Saya pikir beres. kesepakatan di atas kertas itu tidak terjadi di lapangan betul. karena ada faktor kompetisi dan mobilisasi. Jadi dari data saya tingkat pilkada itu sebelum pilkada wilayah-wilayah yang heterogen itu pluralismenya bagus karena kalau istilah Putnam itu ada yang disebut dengan istilah bonding sama bridging. Jadi di wilayah yang tingkat komposisi agama dan etniknya beragam itu orang antar agama antar etnik akan termotivasi untuk berinteraksi di organisasi yang memungkinkan mereka ketemu dengan orang dari etnik atau agama yang berbeda. Jadi itu temuannya, tetapi menjelang pilkada justru temuan saya di wilayah-wilayah yang pluralismenya tinggi itu politik identitas tinggi. Jadi di wilayah-wilayah yang komposisi agama dan etniknya tidak terlalu timpang justru politik identitas bekerja. Mengapa? Karena ada mobilisasi. Jadi mereka yang Kristen memilih calon yang Kristen, mereka yang Islam memilih calon yang Islam. Begitu juga mereka yang etniknya sama akan memilih calon yang etniknya sama. Lepas apakah calon yang bersangkutan itu punya kualifikasi yang baik atau tidak. Jadi harmoni yang bagus sebelum pilkada semua berantakan menjelang pelaksanaan pilkada. Karena apa? Kompetisi. Jadi nature-nya pemilu adalah kompetisi. Kalau misalnya kompetisi ini tidak diatur, maka sudah menjadi semacam tanda kutip hukum besi, kompetisi. Semua sumber daya untuk memobilisasi akan dipakai suara untuk alat kampanye. Kalau misalnya sekarang kita mengatakan semua partai politik seperti ngegas untuk 2024. Sebenarnya Anda percaya nggak yang mereka pikirkan itu adalah untuk harmoni, mencegah polarisasi yang lebih besar lagi, atau sebenarnya yang penting bisa mengusung calon yang pasti menang? Begini, rumus dalam politik elektoral adalah menang.
Nah apakah menangnya dilakukan secara bermartabat atau tidak bermartabat, itu seringkali menjadi prioritas kedua. Prioritas pertama adalah menang. Itu yang penting menurut saya. Jadi Pak, kalau dengar politisi ngomong seperti itu harus kita tanyakan lagi tiap ya. kali kita menjelang pemilu KPU mengadakan kampanye damai. Kira gini, Tapi seringkali kampanye tidak. hitam. Betul. Makanya itu perlu platform- dibuat desain institusi. Tadi saya setuju. Menurut saya kenapa tidak dipikirkan untuk simple majority tanpa harus putaran kedua. Karena betapapun banyak jumlah calonnya, kalau akhirnya harus masuk 50% plus 1 untuk bisa menang satu putaran, kemungkinan akan masuk. Saya kira sistem itu juga Kedua, tergantung. presidensial threshold turunkan. Sistem itu tergantung dari pada akhirnya kesepakatan moral pada elit soal martabat atau tidak. Jadi kan kalau hitungan matematis sekarang 20% itu sebenarnya kan harusnya calonnya bisa 5. Gitu. Jadi pun kalau mau diturunkan jadi 10 mau 15, kalau tidak ada kesepahaman kesadaran elit untuk membangun politik yang bermartabat, bahwa tidak harus ada kompetisi, bisa tetap jadi 2 juga. Ini jangan-jangan nanti ini kalau kemudian lebih dominan kekuatan kompetisinya daripada membangun martabat, bisa jadi 2 lagi juga sebenarnya. Sekalipun misalnya sistem kita mau dirubah. Jadi saya setuju tadi misalnya memang harus dibangun dari awal, dan saya kira ini jalan yang menurut saya bagus ya kalau sejak awal sudah bicara tentang bangunan koalisi. Kalaupun nanti pada akhirnya jadi 2, itu karena memang ada kesepahaman yang dibangun antara elit. Bahwa inilah yang terbaik. Ini yang terbaik, dan kita sepakat bahwa ini tidak kita harus bawa ke bawah kompetisi ini. Gitu. Kemarin saya mau memberikan sedikit insight. Salah satu usulan misalnya untuk pencapresan nanti, kampanye nanti adalah bagaimana memperkuat peraturan KPU. Yaitu bagi tim kampanye dan relawannya yang memang terbukti berkampanye dengan menggunakan simbol-simbol agama, menghina atau melakukan kampanye hitam dengan simbol-simbol agama, maka si capres itu punya potensi untuk didiskualifikasi. Bagaimana Bapak-bapak menilai ini? Saya kira itu bagus ya, dan sebenarnya tanpa diatur juga aturan sudah mengaturkan itu ya, bahwa tidak boleh. Tapi lebih detail dan lebih betul-betul tapi harus dilihat dijalankan. Bahwa di dalam kompetisi itu ada aja pihak ketiga ya, yang itu bukan tim kita begitu ya, tetapi dia Tim siluman. Tim siluman yang entah itu dari mana begitu ya, ingin menjatuhkan calon kita begitu ya. Menurut saya tadi ya pentingnya kesadaran kita ya. Tapi ini kita mau buat action. Gimana Bung Ade kalau melihat peraturan KPU diperketat? Sebenarnya peraturan KPU memang penting untuk mencoba mengarahkan ke arah mana dalam konteks social engineering dalam proses kampanye agar jangan sampai merusak, jangan sampai kita berkelahi apa segala macam. Itu berbagai macam hal bisa dilakukan. Persoalannya adalah bahwa apakah kita kemudian bisa menyepakati bahwa secara baik, misalnya tadi kalau ada sim siluman itu yang bertanggung jawab partainya atau tidak. Memang pertanyaannya kalau di sepak bola, kalau di Inggris misalnya kalau ada supporter merusak yang bertanggung jawab klub. Tapi apakah semacam ini bisa diterapkan di partai? Bagaimana melihat hubungan antara massa dengan partai? Nah, ketika terjadi ada hal-hal yang terjadi. Nah, bagi saya sekarang ini apa yang dilakukan oleh teman-teman partai-partai politik sekarang ini untuk lebih dini untuk melakukan koalisi jauh lebih baik. Misalnya kalau ini semua successful, misalnya akhir tahun kita sudah tahu koalisinya siapa, calon presidennya siapa akhir tahun ini, maka ada waktu 1 tahun untuk melakukan sosialisasi dan rakyat juga bisa mengkritisi calon-calon itu. Baik calon presidennya maupun wakil presidennya, platformnya juga demikian. Ya, jadi dibanding pada saat-saat terakhir kan begitu. Tapi Bung Andi, saya agak khawatir ya. Misalnya nih ya, akhir tahun ini sudah ada deklarasi untuk siapa capresnya, ya kan? Saya lagi sedang membayangkan misalnya hasil dari Koalisi Indonesia Bersatu itu Pak Erlangga capresnya. Itu gimana kerjanya ya, capres kerja di satu kabinet. Saat yang sama jadi. Kalau itu yang bermasalah bagi yang mereka yang di dalam kabinet. Masalah dalam menjalankan kerja di kabinet. tidak Memang bermasalah hanya pada di waktu kabinet saya kira. Itu juga nanti akan terus ke bawah sampai gubernur, bupati, wali kota. Jadi, begitu juga waktu Pak SBY dulu. Begitu juga dengan Pak Prabowo misalnya. Jadi langsung deklarasi capres, ada 2 calon presiden dalam kabinet. Nah,
Dia mau kerja sebagai capres atau dia mau solusinya kerja adalah sebagai mengundurkan menteri? diri. Jadi pada waktu Pak SBY juga kan begitu juga, tahun 2014 kemudian Partai Demokrat mengadakan konvensi. Beberapa menteri-menteri ikut serta dalam konvensi. Pak Gita Wirjawan misalnya waktu itu mundur dari kabinet. Kemudian digantikan oleh yang lain. Begini, kesepakatan dengan cara begitu tidak mungkin misalnya ada dua calon presiden di dalam kabinet yang sama-sama menteri kabinet yang masih berjalan sekarang ini. Ngurus siapa dia, pemerintah atau betul, kalau politiknya? contohnya KIB kan mau mencalonkan Pak Erlangga, ya Pak Erlangga harus mundur sebagai Menko Perekonomian kan? Ya enggak, itu jadi saya kira nanti akan jadi menjadi kesepakatan kita semua termasuk pada Pak Presiden kan. Gitu. Tapi itu harus rasanya yang diambil kalau misalnya ada dua menteri di kabinet yang berdasarkan karena Munas begini. Golkar kan itu diamanatkan pada Pak Erlangga. Secara aturan tidak ada. Jadi secara aturan nggak ada, harus mundur. Tetapi kan soal etika saja Mbak Rosi. Kita kan kembali pada aturan berbangsa. Misalkan Pak Erlangga dicalonkan, kan nggak ada aturan bahwa. Bukan dicalonkan, ini sudah masuk. Tadi konteksnya karena Bung Andi mengatakan lebih baik nih akhir tahun ini sudah ada pendeklarasian siapa-siapa saja capresnya. Iya. Dan dari koalisi-koalisi yang aturan yang ada. Kalau dia seorang menteri, tidak ada di situ kewajiban untuk. Ya memang, ini kan kita nggak bicara soal aturan melulu, tapi soal keteladanan dari seorang negarawan. Ya nantilah diuji kalau sudah ini kan baru mengandaikan juga kalau. Jadi kan kita ingin walaupun ada hiruk pikuk politik terutama untuk pencapresan dan menghadapi pemilu 2024, pemerintahan ini yang sekarang berjalan tetap fokus menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Apakah soal minyak goreng, apakah soal harga-harga dan segala macam. Nah, karena itu para menteri dan presiden juga dan wakil presiden tetap harus bekerja secara penuh. Kalau di antara kabinet itu kemudian ada apalagi ada calon presiden, di sana juga ada calon presiden sama-sama di kabinet tiap hari sudah bicara tentang pemilu 2024, nggak mungkin bisa menangani masalah pemerintahan sehari-hari. Nah ini konsekuensinya adalah ketika katakanlah nanti capres, bagi kami sebetulnya ya, ketua umum menjadi menteri persoalan. Kalau lihat track record PKS, waktu zaman dulu ketika Pak Tif presiden PKS kemudian jadi menteri berhenti karena sudah selesai di posisinya di PKS, silakan mengabdi ya, fokus menyelesaikan persoalan bangsa. Ada konsekuensi logis kalau dibiarkan begitu saja menjadi capres jadi menteri, maka potensi penggunaan fasilitas negara ya untuk kampanye itu besar. Sekarang sudah lihat sebetulnya ada menteri yang sudah digadang-gadang, lihat beberapa ATM dan sebagainya terpampang wajah dia dan sebagainya. Saya kira ini kan berpotensi abuse of power. Disitulah terjadi banyak penyalahgunaan untuk kepentingan dirinya, untuk mempopulerkan dirinya. Kalau itu yang dipersoalkan, menurut saya tidak tepat karena ya, saya kira sama saja dengan kepala daerah, bupati dan kan menteri itu jabatan politik. Ya bahwa ada di situ kemungkinan penyalahgunaan silakan begitu. Tapi coba kita pergi kemana-mana. Kita ke kantor menteri, ada iklan di TV juga semua menteri. Jadi saya kira jauh. Yang paling penting Mbak kalau menurut saya ini tadi itu soal konflik diametral antar pendukung ini. Saya kira memang benar kalau partai politik yang disuruh bertanggung jawab ya ngelesnya gampang kok Mbak. Itu bukan relawan saya. Yang dilakukan itu menurut saya. Ini kita udahlah para pemimpin ini nggak usah munafik lah. Apakah benar-benar kita tolak yang namanya ekstremisme baik suka berlebihan maupun benci berlebihan? Itu diungkapkan dari hari ke hari dong. Ingatkan setiap hari gitu loh. Jangan berselancar ketika merasa itu menguntungkan, dia selebrasi, ketika tidak dia dia maki-maki gitu. Ini kan inkonsistensi dan itu yang dilihat rakyat. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau memang kita semua elit calon-calon presiden itu bisa menyeimbangkan antara keinginan berkompetisi dengan soal tanggung jawab moral bangsa itu. Betul. Kalau hanya kuatnya kompetisinya aja ya semua dipakai. Tapi begini. Dan fenomena ini tidak hanya di kita loh. Di Amerika juga terjadi kok. Tapi begini, supply side. Jadi kalau kita melakukan reform atau perbaikan paling enak memang di tingkat supply side ketimbang demand side. Demand side itu rakyat banyak, tingkat pendidikan juga beragam, 37% hanya lulusan SD atau hanya lulusan SD saja, rendah. Jadi kalau di tingkat elit umumnya tingkat pendidikannya baik. Jadi pada level supply side-nya yang kita perbaiki, bikin komitmen.
Cuma ini masalah nih. Kalau misalnya satu elit saja mengingkari kesepakatan, misalnya dengan melakukan politik identitas, mobilisasi berlebihan dengan isu-isu sara, itu yang tidak melakukan jadi dirugikan. Dan akhirnya yang lain melakukan semuanya. Sama dengan money politik. Money politics, itulah dilema tahanan atau prisoner's dilemma. Satu melakukan, dia diuntungkan, yang tidak melakukan dirugikan, akhirnya semua melakukan bareng-bareng. Dan rusaklah bangsa ini. Jadi makanya aturannya yang menurut saya harus dibenahi supaya insentif dan disinsentif ada dan biar mereka Apa itu aturan insentifnya apa? Desain institusi yang saya bayangkan adalah satu, tidak 2 putaran. Yang kedua, presidensial threshold dikurangi. Yang ketiga, harus ada punishment buat mereka yang melanggar. Ya itu tadi yang saya bilang. Termasuk didiskualifikasi. Ya itu tadi yang saya bilang, peraturan KPU-nya begitu itu. Cuma memang masalahnya memang di peraturan KPU, Rosi, itu kan tidak ditegaskan tim. Timnya ini mana? Apakah tim formal ataukah tim informal? Nah kalau misalnya tim informal yang melakukan, si calon bisa ngeles. Itu bisa bukan lepas tangan. tim kami. Nah makanya perlu diperjelas tim Tapi kalau dilakukan law enforcement yang kuat dengan hukuman yang maksimal, saya kira itu juga bisa jadi disinsentif untuk orang melakukan. Supaya orang tidak melakukan. Tapi sama itulah misalnya soal money tegas politik aturannya. ketika persoalan pileg bangsa misalnya. kita ada law enforcement yang lemah. Nah, dan Penegakan itu hukum yang bisa lemah. dilakukan Jadi, kalau saya dari kira- awal penyusunan peraturan itu disepahami dan disepakati bersama semua antara Tapi elit. intinya gini, kita mengerucut nih. Jadi dalam rangka nanti kampanye supaya tidak menumbuh kembangkan kebencian dalam kampanye politik, harus ada aturan penegakan dan itu bisa berujung pada diskualifikasi capres. Setuju ya? Tapi itu akan bisa dilakukan kalau memang ada kesepakatan di antara semua. Jadi bahwa ada aturan seperti itu. Nanti kalau misalnya Ya Golkar setuju dong, Bang Doli. Oke, setuju. Sehingga kalau nanti misalnya ada yang ngeles, nanti semua juga begitu nanti pada akhirnya. Yang penting penegak hukumnya adil. Ya. Jadi adil bagi Kalau semua, adil itu kan tidak pandang subjektif, bulu Mas. ya. Dan kita Tapi kan maksud saya merasakan gini, sekarang jadi bahwa supaya ketidakadilan kita itu juga ini hadir partai gitu politik di ini tengah gak usah kita, munafik gitu. lah kalau saya. Jadi Ya kalau kita memang NKRI pilih kebangsaan, guyup gitu ya. Ya betul. sudah, maka Saya kira pendukung ini kita juga persoalan harus kita. kita, Bang Dedi ya. Jadi terkadang kita itu menuduh orang seperti Oh enggak, saya nggak nuduh siapa-siapa loh. agenda. Saya nggak nuduh siapa-siapa loh. Jadi ya kepada siapapun kan. Kita kan kepada bukan semua, ke yes. kita. Ya. Jadi makanya kami punya 3 modal sosial yang selalu ingin dibangun. Bagaimana kita ingin membangun sense of belonging. Rasa kepemilikan bangsa ini milik bareng-bareng begitu. Tidak hanya milik 1-2 kelompok. Yang kedua sense of togetherness. Ayo bareng-bareng membangun bangsa ini. Yang ketiga adalah mutual trust. Membangun kepercayaan bahwa kami, Anda juga sedang membangun bangsa ini. Berikan kepercayaan ini kecuali dia sudah menyimpang Problem begitu. kita, kalau Jadi kata-kata itu indah tapi kelakuan beda. Dan Itu kan sering kita itu semua, semuanya indah-indah kalau kita harus- ngomong. Betul. Tapi itu begitu semua ketemu harus di bawah dimulai, realitanya omong kosong gitu loh. Enggak, jadi itu semua harus bisa dimulai dengan saling menghargai bahwa partai politik masing-masing punya kedaulatannya sendiri. Betul. Karakteristik masing-masing. Yang kedua tidak saling menyerang antar pimpinan partai Yes. politik. Nah itu kalau ini kita bisa mulai, nah yang tadi yang cerita-cerita ini bisa jalan. Dan susah juga kalau kita misalnya saat ini jauh-jauh hari misalnya ada partai yang misalnya mengatakan kami tidak bisa berkoalisi dengan ABC itu. Kami menghormati itu tetapi memang akan menjadi ketegangan di tengah masyarakat begitu. Jadi saya kira harus fair tadi ya. Rasanya begini, jadi kita kalau bicara soal bagaimana supaya dalam kampanye itu tidak saling menghinakan capres, kita harus ingat dan mengikuti para elit politik ini pada waktu calon presiden waktu itu melawan Obama, McCain, ia sudah meninggal. Yang ketika dia kampanye ada seorang perempuan kulit putih, dia mengatakan bahwa Obama itu bukan Amerika, ya seorang Muslim, dia bukan seorang Amerikan sejati, dia seorang teroris. Apa yang dikatakan oleh si calon presiden McCain itu adalah no ma'am, he's a decent man, he's an American, we're just having a different political view. Bukan ibu, Obama adalah orang yang baik, dia Amerika sejati, kami hanya memiliki pandangan politik yang berbeda. Dari situ kita perlu belajar bagaimana ketika relawan kita ngajak-ngajak untuk menghina pemimpin atau calon presiden yang lain, Anda-andalah yang harus
menertibkan mereka kita dan alami, mengajarkan kita mereka. dibully Oke. juga. Ya, sip. Saya mau tanya, ini kan masing-masing ketemu koalisi Semut Merah, Kebangkitan Indonesia Baru dan semuanya. Kapan mau ngumumin capresnya? Ya, doakan aja Nah, koalisi. gini, finalnya tuh nanti pasti pada saat pencalekan. Enggak, karena gini, ini kan politik. Katakanlah Bang Andi bilang tadi akhir tahun ini harapannya begitu ya. Kayaknya nggak mungkin ya? Enggak, itu juga bisa berubah pada saat nanti mau nyalonin, mau pendaftaran. Ini kan politik. Ya, Jadi finalnya itu nanti pada saat pencalonan margin of juga. error-nya lebih tinggi. Jadi gini Mbak Rosi, Kita tanya Bang Jasmin dulu. Ini kita- partai produksi koalisi. Jadi ini sibuk koalisi kapan capresnya? Kita Anda nggak tadi tahu ya, panjang Rosi, lebar. PKB itu singkatan Partai Koalisi Bangsa. Oh, Jadi koalisi ini bagian cara kita untuk mencairkan suasana sekaligus Ya, mencari jalur-jalur supaya antar pimpinan partai, elit partai itu berkomunikasi. iya, tapi pertanyaannya sibuk berkoalisi, kapan mau ngumumin? Tunggu saja Mbak Rosi, karena tidak ada yang membuat kami terburu-buru. Oke. Ojo ke susu. Kata Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi. Karena PKB ini tadi sudah terbiasa mendukung Caimin yang jadi Capres. Caimin. Yang jadi kayak Ma'ruf Amin. Itu nggak ada elektoralnya juga dulu Mbak Rosi, tapi jadi. Oke. Itu loh, Jadi Mbak Rosi kalau bagi Jadi PKS sebenarnya gini ya, nanti saya ingin kasih tahu juga mungkin ke penonton. Jadi kalau kita lihat koalisi kayak gini, rasanya pengumuman capres itu tidak juga dalam tahun ini ya. Meskipun Bang Andi bilang harusnya akhir tahun ini, kayaknya enggak ya. Kemungkinan Tahun besar, depan. ya kemungkinan besar tidak tahun ini. Jadi memang jangan meletakkan kesimpulan di awal. Oke. Ini ibarat buku baru di bab pendahuluan. Ya, ya. Bab kesimpulan ada di akhir. Ya. Cuma bab pendahuluannya terlalu lama. Makanya drama dan gimmicknya juga akan menghuru hara. Oke, jadi Haru saya biru mengambil pemirsa. kesimpulan dari pembicaraan ini tentang gaspolnya Pres 2004, koalisi, pertemuan, komunikasi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh para ketum partai politik atau elit-elit partai politik itu sama dengan para YouTuber atau content creator. Mereka sedang collab atau kolaborasi untuk mendapatkan viewers atau subscribers yang lebih banyak. Para politisi, selamat datang di dunia sosial media sebagai content creator. Selamat malam Bang Andi, Mas Pipin, Mas Burhan, Bang Kesimpulannya Doli, bagus. Mas Yas, dan juga Bung Kesimpulannya Deddy Sitoris. Terima kasih, sampai jumpa. Tetaplah Kompas TV independen terpercaya. Karena politisi dan YouTuber. Content creator. Oh nggak mau bos. Jadi terpaksa mereka lagi pada collab nih, kolaborasi.